Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat walaupun sekarang lagi di masa pandemi. Ah, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Jadi yang kita bahas fokusnya adalah kerajaan Hindu-Buddha, tetapi yang kuat dari sisi maritimnya. Kita tidak akan membahas semua kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, hanya beberapa kerajaan saja. Oke, kita mulai. Kalian pernah dengar lagu ini kan waktu kecil? Ya, lagu ini sering kali dinyanyikan ketika kita masih TK ataupun SD. Nah, lagu ini menggambarkan bagaimana budaya maritim memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih itu maritim? Nah, maritim memiliki arti yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran ataupun perdagangan laut. Itu kira-kira dari sisi pengertiannya. Kemudian pada dasarnya kemampuan maritim kita itu sudah ada sejak zaman praksara. Hal ini dibuktikan dengan adanya gambar sampan di sebuah gua di Pulau Kei kecil. Kalau kalian lihat di peta ini ada Pulau Kei kecil, ditandai dengan warna kuning. Oke, nah itu ada gambar lukisan, nah bekas-bekas sampan kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pada masa Hindu-Buddha itu dibuktikan dengan adanya berbagai macam relief di candi, khususnya di Candi Borobudur. Nah, seperti kalian lihat ini ada gambar perahu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang uh, Indonesia yang memang wilayahnya sebagian besar laut dan masyarakatnya sudah sangat akrab dengan laut. Berikutnya kita akan bahas bagaimana terbentuknya perdagangan internasional pada masa kuno. Oke, yang pertama, wilayah Indonesia itu sangat strategis. Kenapa? Karena merupakan jalur perdagangan antara India dengan Tiongkok yang mau tidak mau harus melewati Selat Malaka. Artinya melewati jalur wilayah Indonesia juga. Kemudian komoditas-komoditas yang diperdagangkan itu seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Kemudian ramainya perdagangan juga menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang singgah ataupun dari brahmana-brahmana yang mungkin bisa jadi masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu ataupun Buddha. Nanti kalau mengenai teori masuknya itu akan dibahas lebih khusus. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan fokus ke kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kerajaan yang akan kita bahas. Ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Oke, kita mulai dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu pusatnya terletak di sebuah delta atau meander di Sungai Musi. Kemudian wilayah kekuasaannya dari Kamboja, kemudian Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian pesisir Kalimantan. Kemudian Sriwijaya juga berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa khususnya di bagian barat. Dengan demikian Sriwijaya membuktikan bahwa mereka adalah negara maritim karena menguasai jalur-jalur perdagangan.
Oke, kemudian ini ada sebuah bukti kemaritiman dari Sriwijaya. Berasal dari sebuah kronik dari Tiongkok. Namanya Chu Fanchi. Nah, dalam kronik ini dikatakan bahwa ibu kota Sriwijaya itu terletak di tepi air. Nah, rakyatnya itu terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapan daun alang-alang. Kemudian yang menarik, jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan iringan tentaranya membuat tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan baik di air maupun di darat. Nah, ini menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara maritim. Oke. Kemudian bukti lain dari kemaritiman Sriwijaya adalah menurut sejarawan Inggris Oliver William Walter. Dia menyatakan bahwa orang-orang Melayu itu sudah berlayar dengan kapalnya sendiri. Nah, orang-orang Melayu adalah pelaut yang unggul. Bahkan banyak sekali petunjuk perjalanannya digunakan oleh bangsa Portugis untuk memetakan jalur laut. Nah, ini membuktikan bahwa nenek moyang kita memang sangat diakui. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dengan sebegitu banyak bukti-bukti kemaritiman menyebabkan kerajaan Sriwijaya itu dapat berkembang dengan cepat. Ini ada penjelasan menurut sejarawan Krom. Beliau menyatakan bahwa kenapa kok Sriwijaya bisa berkembang. Yang pertama, letak geografi pelabuhannya cocok untuk persinggahan pelayaran dari India ke Tiongkok ataupun sebaliknya. Kemudian pelabuhan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan para pedagang Tiongkok maupun pedagang India. Jadi pedagang Tiongkok atau India masih singgah ke Sriwijaya. Kemudian pusat perdagangan barang-barang lokal untuk dikirim ke Tiongkok ataupun India. Nah, dan terakhir Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemudian Ising dalam bukunya yang berjudul Tatang Ishu Ku Fao Kau Seng Chuan. Nah, itu menjelaskan bahwa Sriwijaya itu memiliki 1000 orang biksu Buddha. Jadi Ising ini sebenarnya seorang pendeta Buddha yang beberapa kali singgah di Sriwijaya. Nah, dia menceritakan bahwa di Sriwijaya itu banyak bisu-bisu Buddha. Nah, kemudian Sriwijaya juga memiliki perguruan tinggi yang beragam Buddha yang sangat baik. Kemudian para biksu ini menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu kurang lebih 3 bulan. Baru kalau mau pergi ke India maka ibaratnya belajar tentang agama Buddha di Sriwijaya dulu lah sebelum pergi ke India. Dan para biksu itu sering kali menggunakan kapal-kapal Sriwijaya untuk menempuh perjalanannya ke India. Jadi ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki kapal sendiri atau ada bukti kemaritimannya. Itu contohnya. Berikutnya kita akan jelaskan beberapa penyebab dari kemunduran Sriwijaya. Yang pertama, adanya serangan dari Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang. Nanti kita akan bahas tentang Kerajaan Medang. Kerajaan Medang itu sering dalam buku-buku lain disebut Kerajaan Mataram kuno. Ya. Cuman dia sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Serangan ini sebenarnya tidak berhasil mengalahkan Sriwijaya, tetapi cukup sedikit banyak melemahkan Sriwijaya karena banyak tentara Jawa yang tewas. Kemudian serangan berikutnya datang dari India, yaitu Kerajaan Kola Mandala dengan rajanya Raja Rajendra Kola. Nah, serangan ini berlangsung 2 kali dan bahkan sempat Raja Sriwijaya itu ditawan. Nah, tetapi Kerajaan Kola Mandala ini
tidak menguasai, hanya menawan saja. Dan tapi sedikit banyak membuat kerajaan Sriwijaya semakin terpukul. Kemudian akibat banyaknya serangan-serangan itu menyebabkan sudah tentu tentara-tentaranya kan berkurang drastis, kekuatannya berkurang drastis, sehingga banyak daerah-daerah kekuasaannya yang kemudian satu persatu melepaskan diri. Nah, ini contohnya ada Ligor, Tanah Gentingkra, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor yang lainnya adalah terdesak oleh perkembangan kerajaan Thailand. Jadi Thailand mulai muncul dan berhasil menguasai beberapa wilayah-wilayah dari Sriwijaya, khususnya di Semenanjung Malaya. Nah, kemudian adanya ekspedisi Pamalayu dari Kertanegara. Jadi, ekspedisi Pamalayu ini sebenarnya tujuannya adalah untuk jadi Singasari atau Kertanegara bekerjasama dengan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah saingan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi, ada dua kerajaan di Sumatera, ada Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Melayu. Nah, untuk mengalahkan Kerajaan Sriwijaya, Kertanegara mengirim pasukan ekspedisi Melayu yang bekerjasama dengan Kerajaan Melayu. Kemudian akhirnya berhasil terjalin kerjasama untuk sepakat melemahkan Sriwijaya. Mulai ada intens serangan-serangannya. Kemudian terakhir serangan dari Majapahit yang akhirnya menaklukkan Sriwijaya. Akhirnya selesai kerajaan Sriwijaya. Oke, kita akan bahas kerajaan berikutnya. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Perkiraan kerajaan ini berada di sekitar sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Sungai Bengawan Solo. Kalau kalian lihat di peta, kira-kira ada di tanda yang berwarna merah, sudah saya tandain. Kemudian dari Prasasti Mantiasih itu dapat diketahui ada 17 orang raja yang pernah memerintah Mataram. Kemudian diketahui juga ada 4 raja Mataram yang memerintah cukup lama, lebih dari 20 tahun. Ada Raja Sanjaya, kemudian Rakai Panangkaran, Rakai Warak, dan Rakai Kayuwangi. Nah, kemudian bagaimana sih kerajaan Mataram kuno ini sumber-sumber sejarahnya? Sumber sejarahnya diketahui dari Prasasti Gondosuli. Ya, menceritakan bagaimana nahkoda kapal itu banyak yang menggunakan bahasa Melayu, kemudian memberikan persembahan untuk bangunan suci. Nah, nahkoda kapal ini dari Melayu berlabuh ke pelabuhan di Jawa Tengah, kemudian mereka melakukan aktivitas di sini, perdagangan. Oke. Kemudian bukti kemaritimannya terdapat dari Prasasti Sojomorto. Prasasti ini tidak ada angka tahunnya, tapi diperkirakan berasal dari abad ke-7. Menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Nah, dalam prasasti ini menunjukkan adanya hubungan dagang antara Jawa dan Sumatera. Kemudian pelabuhan-pelabuhan utamanya dari kerajaan ini ada Cirebon, Jepara, Tegal, Pekalongan, Brebes, Tuban, dan Semarang. Kemudian ada bukti yang lainnya adalah ditemukannya arca Siwa di Tegal dan di Brebes yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 dan ke-10. Nah, bukti-bukti lain yaitu adalah prasasti Sangsang. Ya, di prasasti ini menyebutkan kalimat perahu sebagai sarana angkutan. Kemudian ada prasasti Kamalgian. Ini menyebutkan ada nahkoda dan pedagang besar yang memiliki kapal dagang berkapasitas hingga 150 ton. Oke, kemudian, nah ini yang berhubungan dengan materi di Kerajaan Sriwijaya tadi. Pada 990 Masehi, Raja Medang yaitu Dharma Wangsa, dia berniat
menjadi penguasa perdagangan di Nusantara. Waktu itu ada saingannya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Maka kemudian Raja Dharmawangsa menyerang Sriwijaya. Nah, serangan itu tidak berhasil, tapi cukup melemahkan. Nah, Sriwijaya kemudian mencari cara untuk membalas dendam. Nah, caranya Sriwijaya bekerja sama dengan kerajaan di sekitar Jawa Timur juga, ada kerajaan Wurawari. Nah, konon kabarnya ada kisah bahwa putra mahkota Wurawari tadinya akan dinikahkan dengan putrinya Dharmawangsa, tetapi tidak jadi. Justru malah putrinya itu dinikahkan dengan Airlangga sehingga putra mahkota tersebut sakit hati. Oke, sehingga akhirnya berhasil dibujuk oleh Sriwijaya untuk kemudian menyerang Dharmawangsa. Jadi ada motif sakit hati di sini. Ya, akhirnya Dharmawangsa terbunuh berserta para pembesar-pembesar kerajaannya, sedangkan Airlangga berhasil menyelamatkan diri. Oke, nah yang kita bahas tadi itu adalah namanya berkaitan dengan yang kalau di kelas 10 pernah saya jelaskan tentang namanya Pralaya Medang. Nah, yaitu peristiwa ketika Dharmawangsa sedang menikahkan putrinya dengan Airlangga diserang oleh kerajaan lain. Kira-kira seperti itu. Pralaya Medang. Oke, pasca Pralaya tersebut, Airlangga dan pengikutnya Narotama berhasil lolos. Nah, kemudian Airlangga perlahan tapi pasti berhasil menaklukkan kembali musuh-musuhnya dan membangun kembali kerajaan Medang. Dan sehingga akhirnya beliau bisa menjadi raja di Medang dan bahkan wilayah kekuasaannya membentang dari Pasuruan Madiun sampai ke Jawa Tengah. Nah, ini ada beberapa kebijakan Airlangga untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang pertama ada membangun bendungan Waringin Sapta, ini untuk pengairan. Kemudian memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh dekat Surabaya dan membangun kembali pelabuhan Kembang Putih dekat Tuban sebagai pelabuhan internasional. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Medang adalah atau Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak maritim. Kemudian membangun jalan-jalan yang hubungan pesisir dan pusat kerajaan. Oke, itu tentang kerajaan Airlangga. Untuk bagaimana akhirnya, kalian sudah pernah ingat bahwa akhirnya Airlangga terpaksa membelah kerajaannya menjadi dua. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjut ke kerajaan yang lain. Kerajaan berikutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari ini berdiri dari berbagai macam intrik. Nah, kalian pasti ingat di kelas 10 kita pernah membahas bagaimana ada konflik antara Ken Arok yang jatuh cinta dengan Ken Dedes. Kemudian sementara Ken Dedes sudah merupakan istri dari Tunggul Ametung. Nah, kemudian akhirnya terjadi berbagai macam intrik. Ada Kris Empu Gandring di situ. Kemudian ada banyak korban. Nah, itu
Saya tidak akan bahas ke situ karena kita memang fokusnya di kerajaan maritim. Nah, kemudian singkat cerita dari Ken Arok kemudian jadi Anusapati, itu ada bunuh-bunuhan, kemudian habis Anusapati ada Tohjaya, kemudian ada Ranggawuni, nah baru kemudian ada Kertanegara. Nah, Kertanegara merupakan Raja Singasari terakhir tapi juga yang paling besar. Nah, pada masa Kertanegara ini Singasari menjadi sangat ekspansif. Ekspansif itu maksudnya dia berusaha untuk memperluas wilayahnya. Nah, punya politik namanya politik Dwipantara. Dwipa itu pulau antara luar. Jadi bagaimana politik Singasari untuk meluaskan wilayahnya keluar dari Pulau Jawa. Nah, cita-cita tersebut diwujudkan dengan pengiriman ekspedisi Pamalayu. Kalau tadi ingat di kerajaan Sriwijaya ada ekspedisi Pamalayu. Jadi Kertanegara melihat saingannya waktu itu adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya di Sumatera dia nggak sendirian sebenarnya, ada kerajaan bawahannya itu kerajaan Melayu. Nah, kemudian Kertanegara mengirimkan ekspedisi untuk bekerja sama dengan kerajaan Melayu dalam mengalahkan kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Singasari membentuk armada tentara baik darat maupun laut yang sangat kuat. Oke, kemudian ada yang menarik di sini. Ada hubungan antara Singasari dan Mongolia. Sekitar tahun 1289 Masehi, datang utusan dari Kaisar Kubilai Khan bernama Mengki. Nah, utusan tersebut minta supaya Kertanegara tunduk sama kekuasaan Mongol. Tetapi Kertanegara yang merasa dirinya adalah raja besar, kemudian menolak. Nah, Raja Kertanegara kemudian memotong daun telinga dari utusan si Mengki tersebut. Nah, dipotong daun telinganya. Kenapa kok daun telinga itu dianggap sebagai bahwa Kertanegara tidak mau mendengar perkataan dari Kaisar Mongol. Nah, kemudian Kaisar Kubilai Khan menganggap ini sebagai penghinaan. Kemudian akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan. Nah, sebelum pasukan Mongol tiba, Kertanegara sudah wafat. Kalau kalian ingat, kenapa wafat? Itu terkait dengan adanya serangan dari Jayakatwang. Siapa Jayakatwang? Jayakatwang adalah besannya Kertanegara sendiri sebenarnya. Jadi, cuman Jayakatwang itu masih ada keturunan dari kerajaan Kediri yang pernah ditaklukkan oleh Ken Arok. Ini pernah kita bahas di kelas 10. Nah, ini bagaimana keruntuhannya? Ceritanya jadi karena si Kertanegara berambisi untuk menyatukan Nusantara, sebagian besar pasukannya dikirim keluar. Nah, itu Jayakatwang, orang dalam kan, besan kan berarti orang dalam ya. Dia mengetahui, kemudian dia cari juga nih orang yang sakit hati juga. Ada namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja sebenarnya adalah orang dekatnya Kertanegara juga, cuman nggak setuju dengan politik Dwipantaranya Kertanegara. Kemudian disingkirkan jadi bupati di Sumenep. Nah, jadi kalau Jayakatwang sakit hati karena dulu leluhurnya kalah sama Ken Arok, nah Arya Wiraraja sakit hati juga karena disingkirkan oleh Kertanegara. Nah, kemudian atas saran dari Arya Wiraraja, pasukannya dibagi menjadi dua. Pasukan dari utara dan pasukan dari selatan. Pasukan utara itu merupakan pasukan pemancing. Nah, sedangkan pasukan dari selatan itu merupakan pasukan intinya. Nah, Kertanegara itu awalnya terkecoh. Nah, ini ada hubungannya juga dengan Arda Raja. Kalau kalian masih ingat, jadi seperti yang saya katakan tadi kan, Jayakatwang itu sebenarnya
adalah besan. Nah, anaknya namanya Ardaraja. Nah, itulah yang menikah dengan putrinya Kertanegara. Nah, Ardaraja memberikan pesan bahwa Baginda, kita kirim pasukan ke utara. Akhirnya Kertanegara terima saran dari Ardaraja, kirim pasukan yang tersisa untuk menggempur serangan dari utara. Akibatnya ibu kota kosong. Nah, kemudian akhirnya Jaya Katuang dengan leluasa masuk ke istana dan membunuh Kertanegara. Dan berakhirlah riwayat kerajaan Singasari. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya. Dia bisa berdiri dengan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol. Jadi pasukan Mongol, kalau kalian ingat tadi ada Mengki. Nah, Mengki kan dia dihina utusannya. Utusan Kublai Khan itu dihina oleh Kertanegara. Akhirnya Raja Kublai Khan marah, kirim pasukan. Tapi pasukannya datang, Kertanegara sudah wafat. Nah, Raden Wijaya itu kemudian minta bantuan sama Arya Wiraja. Gimana nih caranya nih supaya bisa itu? Oke, manfaatin aja kedatangan tentara Mongol. Jadi Arya Wiraja ini memang ahli strategi sebenarnya. Nah, kemudian singkat cerita, pasukan Mongol bersama tentara Raden Wijaya menyerang Jaya Katuang. Nah, kemudian selesai, misi sukses. Nah, tentara Mongol kemudian dipaksa pulang. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan bahas bagaimana faktor-faktor apa saja menyebabkan Majapahit bisa menjadi kerajaan maritim. Jadi awalnya Majapahit adalah merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Jadi ketika pas masa Raja Wijaya, Raden Wijaya dan Jayanegara anaknya itu masih agraris sebenarnya. Tapi kemudian ketika pas masa Tribuana Tunggadewi, ya waktu itu ada muncul tokoh Gajah Mada diangkat sebagai patih. Nah, dia mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, Gajah Mada punya visi untuk meneruskan politik Dwi Pantaranya dan diperbaharui dengan Sumpah Palapanya. Nah, kemudian akhirnya dimulailah ekspedisi untuk menaklukkan Nusantara, menguasai jalur-jalur perdagangan Nusantara. Tapi Gajah Mada tidak sendirian. Dia juga dibantu oleh armada laut. Kalau Gajah Mada adalah ibaratnya kalau sekarang Panglima Angkatan Darat. Nah, ada Panglima Angkatan Lautnya yaitu Empu Nala. Jadi Empu Nala itu ibaratnya Panglima Angkatan Lautnya membantu Gajah Mada untuk mewujudkan ambisinya. Nah, kemudian singkat cerita, satu persatu wilayah-wilayah di Nusantara berhasil ditaklukkan. Nah, setelah itu kerajaan Majapahit menjadi sebuah kerajaan maritim. Nah, komoditas Majapahit seperti beras itu sangat diminati oleh kerajaan-kerajaan lain. Oke. Kemudian ada faktor eksternal yang menyebabkan Majapahit menjadi kerajaan maritim. Yang pertama adalah meningkatnya jaringan perdagangan internasional di Jawa, Maluku, dan Malaka. Kemudian yang kedua, berkembangnya pelabuhan-pelabuhan dagang internasional. Kemudian yang ketiga, adanya politik mitra satata atau persahabatan antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Jadi konsepnya seperti ini. Majapahit itu kan dia punya wilayah yang luas. Tidak mungkin dia bisa mengontrol wilayahnya. Nah, untuk mengontrolnya satu-satunya cara adalah raja-raja bawahan itu diikat dengan tali perkawinan. Harapannya supaya lebih setia. Jadi ada putri-putri Majapahit yang kemudian dinikah dengan wilayah-wilayah lain, dengan raja dari kerajaan lain. Kira-kira seperti itu sehingga akhirnya terjadi hubungan. Baik, kita akan bahas tentang bukti-bukti Majapahit adalah merupakan negara maritim. Nah, buktinya adalah yang bahwa untuk bisa, kan Gajah Mada bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara. Nah, untuk bisa mewujudkan cita-citanya sudah barang tentu harus membangun angkatan laut yang kuat.
Nah, Empu Nala berhasil membangun kapal-kapal Majapahit yang berukuran besar. Nah, kapal-kapal ini disebut sebagai kapal Jung Jawa. Kapal ini sangat besar, bahkan saking besarnya kapal ini, ketika pas nanti kapal dari Portugis atau Spanyol datang, itu kapal itu ibaratnya dibandingin sama kapal Jung Jawa itu bukan kapal. Jadi kapal Jung Jawa itu sangat besar. Saking besarnya, ibaratnya geladaknya kapal Jung Jawa itu lebih tinggi daripada tiang tertingginya kapal-kapal dari Eropa. Nah, kemudian setiap kapal-kapal Majapahit juga dilengkapi dengan persenjataan berupa meriam-meriam Jawa, namanya cetbang. Konon kabarnya Gajah Mada dulu pernah belajar teknik pembuatan meriam ini dari bangsa Mongol ketika datang menyerang ke Nusantara. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, kejayaan kapal Jung ini masih dapat disaksikan ketika Portugis sampai ke Nusantara. Jadi bisa dibandingkan. Catatan Portugis menyatakan bahwa kapal Jung Jawa ini sangat besar dibanding dengan kapal mereka. Oke, lanjut. Nah, bukti kemaritiman Majapahit yang berikutnya adalah ketika Portugis mencapai perairan Asia sekitar tahun 1500 itu dia menemukan bahwa di wilayah tersebut itu banyak sekali kapal-kapal milik orang Jawa. Kapal-kapal Jung itu berlayar ke sana kemari. Nah, ibaratnya dan kota Malaka itu praktis itu dimiliki oleh pedagang-pedagang dari Jawa. Banyak sekali saudagar-saudagar dan nahkoda Jawa yang menetap dan mengendalikan perdagangan internasional. Nah, kemudian tukang-tukang kayu Jawa juga sangat terampil dalam membangun galangan kapal. Nah, ini ada yang menarik dalam buku Diego de Couto yang terbit tahun 1945. Dia menulis bahwa orang Jawa adalah orang yang sangat berpengalaman dalam seni navigasi, sampai mereka dianggap sebagai perintis seni paling kuno. Walaupun banyak yang menunjukkan bahwa orang Cina lebih berhak atas penghargaan ini, dan menegaskan bahwa seni ini diteruskan dari mereka kepada orang Jawa. Tetapi yang pasti orang Jawa lah yang dahulu berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan Madagaskar, di mana sampai sekarang masih banyak dijumpai penduduk asli Madagaskar yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari orang Jawa. Oke, ini bukti bagaimana kemaritiman nenek moyang kita. Kemudian kita lanjut, ini masih tentang kapal Jung Jawa. Kapal Jung Jawa digambarkan memiliki 4 tiang layar yang kemudian terbuat dari papan berlapis 4. Kemudian bobotnya sekitar 600 ton. Dibuat dengan sistem dasar jalinan papan dan tanpa menggunakan paku. Jadi disatukan dengan pasak-pasak kayu, disusun sedemikian rupa sehingga akhirnya membentuk rangka yang kuat. Nah, kemudian kapal ini menggunakan layar segi 4 yang terbuat dari serat tumbuhan dan ujung haluan buritan berbentuk lancip. Jadi kapal ini digambarkan sangat besar, 600 ton kan berarti besar sekali. Kemudian menurut Tom Pires adalah dia orang yang juru catatnya Alfonso de Albuquerque. Itu Tom Pires. Jadi dia orang yang menulis bagaimana perjalanannya. Menurut Tom Pires, kapal Jung itu tidak dapat merapat ke dermaga karena ukurannya yang besar. Perlu ada kapal kecil. Nah, di sini disebutkan kapal Portugis yang paling besar, Anuncida, itu menurut Tom Pires itu bukan kapal kalau dibandingkan dengan kapal Jung Jawa. Bahkan menurut Gaspar Corella, kapal tertinggi milik Portugis, Flor de Mar, bahkan
tidak sampai jembatan kapal geladaknya. Jadi artinya saking besarnya kapal Jung ini. Kemudian kapal Jung Jau ini sering mengangkut dagangan seberat 350 hingga 500 ton dan dengan berapa ratus orang termasuk awak. Kemudian dinding kapalnya juga kuat untuk menahan tembakan meriam dari kapal-kapal Portugis yang mengepungnya dengan jarak yang sama. Jadi walaupun dikepung, tetap kapal itu sangat tangguh. Memang kapalnya besar, jadi nggak mudah untuk ditembus. Nah, kemudian Majapahit itu memiliki banyak sekali kapal-kapal Jung. Nah, kapal-kapal Jung ini ditempatkan di beberapa titik-titik strategis. Ya, ada 5 armada kapal perang. Ada armada gugus pertama yang menjaga Samudra Hindia, ada armada gugus kedua yang menjaga Laut Selatan Jawa, ada armada gugus ketiga yang menjaga perairan Selat Makassar, ada armada gugus keempat yang menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna, dan armada gugus 5 yang menjaga Laut Jawa hingga ke arah timur sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa Majapahit sangat serius untuk menjadi negara maritim karena memiliki ratusan kapal perang. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana pengaruh kemaritiman dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa kini. Nah, bangsa Indonesia kan sebenarnya bangsa maritim, tetapi penjajahan Barat, Belanda, itu menyebabkan budaya maritim Indonesia itu menjadi terkikis. Bangsa Belanda tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim dan memaksa kita untuk menjadi bangsa agraris. Nah, warisan dari kerajaan Majapahit yang masih ada sampai sekarang adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian, nah, sebagai generasi penerus, sudah barang tentu kita pengen sekali meneruskan kejayaan maritim nenek moyang kita, yaitu dengan cara mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nanti tugasnya kalian sebagai generasi muda, apakah bisa kita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?